Nah, terkait dengan apa ya? Kalau kita menyebutnya subject matter dari kekaryaanmu, dapat kita lihat di beberapa proyek-proyek yang pernah kamu kerjakan itu, kamu selalu concern atau menaruh perhatian yang besar terhadap fiksi dan sejarah. Ya. Kami ingin tahu lebih banyak, kenapa itu yang menjadi perhatianmu, dan kalau bisa juga diceritakan gitu pada titik mana kemudian kamu memutuskan dengan sadar bahwa itu adalah pilihan estetika dan artistiknya. Oke. Kembali ke zamanku kuliah sebenarnya. Mungkin sedikit terlambat ya, tapi kok ya di zaman kuliah itu adalah awal aku mulai membaca Multatuli sebenarnya. Membaca Max Havelaar, karya Multatuli. Lebih tepatnya itu. Nah, dan itu cukup membekas dan cukup mengejutkan buatku pengalaman pasca membaca itu, dari cara dia bertutur dan kemudian juga dari apa yang dituturkan, apa yang diceritakan di situ. Itu cukup mengguncangkan isi kepalaku dan mulai mempertanyakan lagi, bahkan waktu itu apa aku belajar komunikasi, ilmu sosial politik, dan bagaimana bisa menempatkan ini ke dalam pertanyaan-pertanyaan dan wacana itu. Kemudian dari situ aku mulai membaca Pramudia, Tetralogi, Pulau Buru. Meskipun aku sebetulnya menyentuh sedikit-sedikit ketika aku di SMA, tapi ya cuman sambil lewat aja. Cuman betul-betul ketika aku kuliah dan menyadari membaca itu, membacanya dengan sadar maksudnya, itu menyisakan banyak pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya memantul balik ke praktekku bermain-main, bereksperimen dan mencari-cari bentuk juga pertanyaan-pertanyaan dan caraku melihat sekelilingku sebagai seorang manusia. Nah, akhirnya secara tidak sadar juga dari situ mulai membangun pertanyaan-pertanyaan baru dan kemudian mulai melihat pada sejarah sebagai satu subject matter. Dan aku akui sastra itu kemudian jadi berperan besar buatku dalam mengenalkan aku pada dimensi atau pada lapisan-lapisan perasaan yang sebelumnya mungkin nggak aku kenali ya. Dan akhirnya aku bisa melihat sekelilingku dengan cara yang lain, terutama juga melihat sejarah dan mempertanyakan sejarah dengan cara-cara yang lain. Karena kenapa aku kaget? Karena sepanjang aku bersekolah, sejarah itu adalah sesuatu yang membosankan, bro. Sejarah itu adalah sesuatu yang penuh dengan hafalan nama, hafalan tanggal, dan aku merasa tidak related gitu loh dengan kedirianku, dengan kehidupanku sehari-hari, dengan masyarakat juga. Itu seperti satu buku yang harus kamu hafal dan nanti ada ujian gitu. Tapi ya waktu aku kuliah mulai membaca itu, melihat itu jadi semacam satu cara yang sangat intim, sangat personal. Kamu bisa memahami dilema, kegetiran, dan juga pergolakan batin seorang manusia hidup dalam periode yang penuh dengan tekanan, dan bagaimana proses itu, katakanlah dalam konteks ini, perselingkuhan atau perkawinan kolonialisme dan feodalisme itu dia punya sisa-sisa yang kamu mungkin bisa temukan hari ini dengan sangat halus, yang mungkin ya kita menerimanya begitu saja ya, taken for granted, tapi ternyata dia punya akar sejarah dan akar masalah yang panjang. Dan justru lewat sastra-sastra yang tak baca waktu itu, lewat roman-roman, lewat novel-novel sejarah yang tak baca, pertemuanku dengan Multatuli dan kemudian dengan Pram, lewat karya-karya mereka, membantuku untuk bisa masuk ke dalam level satu pengalaman yang buatku bisa memantulkan realitas hari ini dengan masa lalu, dan bagaimana membayangkan lalu selanjutnya seperti apa. Nah, dan di situ aku mulai menemukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya aku artikulasikan pelan-pelan lewat kekaryaanku. Tapi itu bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba ya, karena prosesnya panjang. Artinya aku terus kemudian itu membentukku untuk mulai
membaca hal yang lain, menonton hal yang lain, kemudian juga mendalami katakanlah atau melakukan eksperimen pada upaya-upaya artikulasi artistik yang lain seperti itu, yang di luar dari kebiasaanku waktu itu. Biasanya gimana caranya bisa menghadirkan pengalaman yang ku rasakan saat itu ketika aku membaca, ketika aku terhenyak, pengalaman gimana bisa hadir katakanlah dalam satu karya seni rupa